Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih bisa bersaat teduh lagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya tidak tahu apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari ini. Apapun itu, saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama saya selalu berkata, bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku ini Tuhan, ku akan selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Itu iman kita, itu kepercayaan kita. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Haleluya. Thank you Lord. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Haleluya, Kau baik, Kau Allah yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tapi kami akan selalu berusaha dan oleh pertolongan-Mu berkata, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, sungguh Engkau baik, tiada yang seperti-Mu. Engkau Allah yang baik, untuk selama-lamanya. Kau tak berubah. Oh, haleluya, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Haleluya, oh, haleluya, haleluya. Sebab di saat kami tidak tahu jalan mana yang harus kami tuju, yang harus kami tempuh Tuhan, kami tahu satu perkara, bahwa Engkau Allah yang setia. Bahkan ketika kami tidak mengerti rencana-Mu, kami akan belajar dan berusaha oleh pertolongan-Mu terus berkata Engkau baik. Kami tetap akan belajar percaya kepada-Mu Tuhan, karena Kau tak pernah berubah. Kau Allah yang baik. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, amen. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak
melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Oh, selalu ku percaya padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, oh, haleluya. Yesus, 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 hatiku percaya. Walau kabut tebal di depan mata kami seolah-olah menutupi jalan hidup kami, kami akan berteriak, kami percaya kepada Tuhan. Engkaulah sumber kepercayaan kami, pengharapan kami sampai selama-lamanya. Oh Yesus, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur begitu indah saat bersamamu Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama membaca firman. Kiranya Tuhan akan berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca. Tuhan memberikan pesan khusus kiranya dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh diberkati bahkan lewat pembacaan firman hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita, ya. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, yang mana oleh kasih karunia Tuhan kita telah sampai pada kitab Efesus pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama kitab Efesus pasal yang ketiga. Seperti biasa saya akan bacakan bagi saudara. Silakan saudara juga membaca dari Alkitab atau dari HP saudara. Atau jika terhalang karena kesehatan, Bapak Ibu saudara bisa mendengarkan apa yang saya bacakan. Dari Efesus pasal yang ketiga. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus,
orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca kembali pada ayat yang ke-13. Mungkin ini jarang dibaca ulang ya, tapi hari ini saya akan ajak kita membaca ulang ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengalami kesesakan maupun melihat orang lain yang percaya Yesus sungguh-sungguh dalam kesesakan, terkadang bisa membuat kita tawar hati. Ketika kita melihat orang-orang yang baik, yang saya maksud baik di sini bukan baik secara dunia, tetapi baik
secara kebenaran firman. Dia cinta Yesus. Dia hidup bagi Yesus. Tetapi terkadang orang-orang ini pun bisa jadi mengalami kesesakan karena imannya dalam Kristus, seperti Rasul Paulus. Dan melihat mereka mengalami hal demikian, bisa saja hati kita tawar hati. Mungkin kita merasa, ikut Yesus sungguh-sungguh kok seperti itu ya. Tetapi hari ini Paulus mengingatkan pada jemaat di Efesus, jangan tawar hati. Aku dipenjarakan ini demi kamu. Karena Paulus justru merasa bangga sebenarnya ketika dia boleh menderita karena nama Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus bukan berarti saudara selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya saudara dan saya diizinkan memikul salib Kristus seperti Paulus. Saat itu terjadi, berbanggalah. Dan bila saudara melihat orang lain mengalami itu, doakan dan janganlah tawar hati. Karena jangan lupa, sebelum kemuliaan ada salib. Sebelum kebangkitan ada salib. Dalam dunia ini, sekali lagi ada kalanya kita harus pikul salib, sangkal diri. Karena memang untuk mengikut Kristus, Kristus berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati, jangan kecewa. Tuhan yang baik itu, yang sudah baik pada kita pada masa yang lalu, Dia juga adalah Tuhan yang baik hingga sekarang. Kalau seizin Tuhan kita mengalami sangkal diri pikul salib, mari kita akan dengan sukacita menerima itu semuanya dengan ucapan syukur, sambil terus berkata, Tuhan Kau baik, Kau baik, dan Kau baik. Saya percaya justru lewat itulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Sekali lagi, jangan tawar hati ketika saudara mengalami kesesakan karena Kristus, atau melihat orang yang cinta Kristus mengalami kesesakan. Teruslah berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama lebih dulu berdoa untuk firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah dibentangkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Dan kami akan terus berkata, Engkau baik. Apapun yang terjadi, kami percaya oleh kekuatan dan kasih karunia-Mu, Engkau akan memampukan kami untuk terus berkata, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman kami, teman-teman kami di seluruh dunia, dimanapun mereka berada yang masih mengalami siksa, derita, dan aniaya. Baik karena firman-Mu
maupun karena mereka berpegang pada nama-Mu. Tuhan, kami tidak jemu berdoa untuk mereka. Kuatkanlah mereka. Dan kalau boleh, Tuhan, lepaskanlah mereka dari segala siksa, derita, dan aniaya itu, Tuhan. Belas kasihan-Mu kiranya atas umat-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Bapa, untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Kiranya Tuhan ampuni bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan juga kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Biarlah melalui pengampunan-Mu tercurah berkat, damai sejahtera, ketentraman, sukacita, dan kasih karunia atas Indonesia. Bahkan kiranya oleh kasih karunia-Mu, banyak jiwa boleh dituai untuk kerajaan-Mu di Indonesia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, semua orang yang memiliki gelar-gelar teologia, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus ikhlas mengabdi kepada-Mu. Cukupkan segala apa yang kami perlukan, dan kiranya Kau memperlengkapi kami dengan kemampuan yang lebih lagi untuk dapat lebih baik, lebih efektif dalam melayani-Mu. Kiranya juga Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berkati kiranya keluarga mereka, pelayanan dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan tumbuh-tumbuhkan iman, pengharapan dan kasih mereka kepada-Mu Tuhan. Dan Kau bawa mereka dan keluarga mereka sampai akhir hidup mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah tidak ada satupun yang terhilang, tetapi semuanya dibawa semakin hari semakin cinta pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang dalam kondisi sakit saat ini dimanapun berada. Bapa, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini. Kami bersatu hati berdoa bagi mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, kami juga berdoa bagi semua orang yang masih dalam keadaan masalah saat ini. Kalau misalnya masalah-masalah itu terjadi karena kesalahan kami, sungguh kami mohon ampun kepada-Mu Tuhan. Tunjukkan kiranya kesalahan kami, agar kami tahu. Dan tolonglah agar kami mampu bertobat Tuhan, sungguh-sungguh. Dan kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, menghadapi semua masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari sekarang kita akan berdoa bagi pergumulan pribadi kita masing-masing. Saya persilakan untuk kita berdoa. Mari kita akan berdoa bersama.
Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara Engkau memberkati dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Dalam apapun Tuhan, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.